Halo semuanya, banyak yang nanya nih sama saya nih. Isi bukunya apa sih? Ceritanya nih buku pertama saya, buku perdana saya yang solo. Judulnya adalah Ngaca Woi gitu ya. Nah, kalau baca di sini, nih bisa lihat ini bukan buku, jangan dibaca gitu ya. Jadi jangan cuma baca doang tapi dipraktekin maksudnya begitu ya. Karena ini sebenarnya agak membingungkan. Ini buku fiksi atau buku non fiksi gitu kan. Jadi ini bukan buku non fiksi, nolnya dicoret. Nah, jadi ini sebenarnya adalah buku non fiksi ya. Buku ilmu bisnis, buku ilmu komunikasi, tapi dikemas dalam bentuk cerita yang seperti novel, seperti komik, seperti fiksi. Kenapa saya mau bikinnya seperti ini, banyak gambar gitu ya, banyak gambar-gambar dan Anda bisa isi-isi nanti ada worksheetnya gitu ya, ada ceritanya, ada gambarnya. Kenapa dibuatnya seperti ini? Karena saya banyak baca buku tuh nggak pernah habis gitu ya. Saya banyak baca buku tuh, aduh bukunya nggak pernah habis gitu. Tapi kalau saya nonton dan saya baca komik gitu ya, bahkan istri saya pun baca komik tiap malam gitu tuh habis-habis aja gitu ya. Jadi dalam bentuk cerita, when it is not a story dan it's theory kadang-kadang gitu. Jadinya teori, makanya saya bentuknya jadinya berupa story. Nah isinya apa aja sih? Ini cocok buat siapa dan isinya apa gitu ya. Ini pertama ini cocok buat semua orang, buat para pemilik bisnis bisa, buat anak buahnya bisa, buat yang bekerja juga bisa. Anda karyawan manajer, karyawan leader, supervisor, leader, director juga bisa gitu kan, karena kita seringkali mengalami ini. Nah, kenapa saya tahu ini semua? Karena saya pernah mengalami semua gitu ya. Saya pernah jadi karyawan, pernah jadi manajer karyawannya gitu. Saya juga gitu kan. Pernah jadi pemilik bisnis juga, pernah jadi entrepreneur yang sendirian juga, pernah semuanya udah pernah lewatin gitu ya. Bahkan jadi coach juga pernah, mentor yang ada di tengah antara atasan anak buah gitu. Nah, ini semua hasil dari pengalaman saya dengan klien, bertemu dengan banyak atasan-atasan, para atasan anak buah. Dan inti-intinya adalah ujung-ujungnya adalah yang lakukan yang namanya introspection atau ngaca pada diri sendiri ya. Jadi di awalnya di bab 1 itu langsung ceritanya di sini ada si Akeong kena kong kali kong ceritanya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat nih, wah gitu kan si Akeong kena tipu, kena tilap sama atasannya. Terus 6 bulan sebelumnya gitu kan ceritanya. 6 bulan sebelumnya si Akeong cerita nih, kenalan sama diri sendiri, si ini gitu ya. Lalu ada temennya si Ayemir namanya gitu ya, manajer datang. Tuh dia mulai pada komplain satu sama lain gitu ya, walaupun si Akyong di toko, si Emir juga di kantoran gedongan gitu, kok masih mengalami hal yang sama sih gitu ya. Atasannya bawa kena gitu, terus dia mulai ini ya, nggak ada waktu dan sebagainya. Terus begitu si para atasan itu kan habis curhat nih, habis itu juga para timnya juga, para anak buahnya pada curhat nih. Timnya anak buahnya si Akeong ya, namanya si Bonteng sama si Aji, komplain tuh sama atasannya namanya si Panono gitu ya, yang selalu nyalain orang gitu, blaming terus gitu ya. Nah, ini bentuknya cerita lalu ada summary, ada gejala-gejalanya gitu misalnya ya. Nah, terus ini juga kita bisa isi nanti. Nih, apa yang sebenarnya harusnya gini kita bisa isi sendiri. Dan ini bisa buat hadiah juga buat teman Anda, buat siapapun gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk kita refleksi. Untuk sebagai anak buah harus gimana, sebagai atasan harus gimana. Karena semuanya harus ngaca, semua harus berubah gitu ya. Lalu mulai juga ada atasan yang macam-macam, atasan yang ini, atasan yang tipe begitu, atasan yang sok pinter, sombong, takutan gitu ya. Semua ada masalah-masalahnya nih. Nah, terus udah gitu lanjut ke bab 4 itu, wah parah nih, ampun dah gitu, makin parah deh ceritanya nih gitu ya. Nah, ini sekarang gantian lagi nih anak buahnya nih yang tukang ngeluh nih. Maksudnya si Akeongnya cerita juga tuh ya sama siapa sih yang lain nih. Ada yang tukang ngeluh anak buahnya gitu kan. Ada yang sirikan, ada yang sok tahu, ada yang asumsi, ada yang tukang ngeles, ada yang baper, ada yang macam-macam. Semua ada summary-summary-nya dan ada pertanyaan-pertanyaan refleksi, pertanyaan-pertanyaan introspection. Ya, lalu diceritain di bab 5, kenapa sih si Akeong bisa gitu? Ternyata si Akeong sekarang udah
udah keren, udah gini cerita lagi lagi flashback gitu kayak dulunya si Akyong begini gitu ya. Nah terus udah gitu mulai ada solusi di sini, bukan cuma cerita yang salah melulu, tapi mulai ada solusinya biar hati adem nyenengin. Gimana caranya gitu ya, ada caranya nih, caranya gimana kita bisa bersyukur, grateful namanya misalnya gitu ya. Ada ceritanya tuh, cerita si ini begini dulu begini gitu ya. Terus kita bisa mulai isi di sini ya, ada doa kita gimana, kita grateful gimana. Terus kita mulai graceful juga, kita maafin orang gitu ya, biar nanti kejadiannya nggak kayak gitu kan. Terus udah gitu ada worksheetnya juga kita bisa isi gitu kan. Ada introspection ya dan sebagainya. Nah ini penuh dengan kurang lebih gambar-gambar begini, jadi kita melihatnya pun juga menarik gitu ya. Terus gitu mulai gejala lain lagi gitu ya, gejalanya namanya lupa. Nah ini udah mulai sedikit ke ilmu yang bisa kita praktis di bisnis. Kenapa orang tuh bisa lupa sih? Ya ada cerita nih, waduh gejala-gejala, ada gejala ngemeng, ada gejala lupa, ada gejala terlewat, belum sempat ya dan sebagainya. Terus gitu gimana caranya biar ingat? Nah gitu biar namanya nggak lupa. Ada caranya, nggak bisa terus salahin anak buah juga nggak bisa terus salahin atasan. Nah, ada tuh yang namanya sit, gitu kan, kok gitu ya, nanti baca sendiri aja ya, menarik juga, lucu lah pokoknya. Terus ada Agustin gitu kan, ada macam-macam deh yang lain. Nah terus terjadi juga miskom misalnya gitu. Biar nggak miskom gimana gitu ya, ada gejala-gejala miskom itu apa aja sih, ada yang nggak nyambung, ada yang apa dan sebagainya. Terus kita mulai latihan gimana cara ngaca, introspection ya, kita bisa isinya deh. Terus biar nyambung gimana gitu ya, ada isi babnya biar nyambung. Komunikasinya harus begini cerita lagi, ada cerita ya, contoh-contoh ceritanya gimana biar seru nih bacanya deh gitu kan. Ada term-terms yang memang sengaja saya buat biar seru gitu ya. Ada jelul gitu ya, ada jelul, ada aja, ada apa. Nah terus baru di bab-bab terakhir ada yang namanya meeting gitu ya, gejala, beberapa gejala yang terjadi sering dalam waktu kita melakukan meeting. Ada meeting jarang, meeting sambilan, meeting sesempatnya ya dan sebagainya. Ini gejala-gejala yang mungkin kita sering terjadi ya. Anda walaupun kerja di corporate, kerja di manapun pasti terjadi. Lalu ada 12 gejala meeting di situ ya. Bahkan ada meeting gejala-gejala tambahan yang bikin darting katanya, darah tinggi. Terus sampai meetingnya online. Nah ini gejala-gejala meeting online. Ada yang meetingnya kebanyakan, meetingnya kesepian dan sebagainya. Akhirnya harusnya gimana sih kita melakukan meeting gitu ya. Nah terus caranya gimana? Ada 7 secrets, ada 7 rahasia biar mahir dalam meeting. Itu pun dibentuk dalam sebuah cerita ya. Caranya gini, ada contohnya, ada frameworknya, lalu bisa dicontohin sama contoh-contohnya yang ada di sini nih gitu ya. Gimana caranya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Si Yemir udah berubah nih sama atasannya. Dan diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang menggugah cerita kita. Dah habis deh sampai situ. Ini cukup menarik ya. Nanti saya minta masukannya bagi yang sudah ambil. Saya minta masukannya buat nanti buku kedua saya dan juga buat cetakan selanjutnya. Ini cetakan pertama, cetakan selanjutnya pastinya akan ada banyak improvement. Dan di cetakan selanjutnya kita maksudnya di buku selanjutnya ya, saya akan lanjutkan juga dengan sebuah cerita, lanjutan ceritanya si Akyong dan Yemir dengan fokus yang lain lagi nanti. Oke? Thank you. Langsung aja kalau mau ambil bukunya, kalau sebelum 12 Desember berarti masih pre-order, Anda bisa langsung ambil dan linknya ada di bawah sini nanti ya, di bagian captionnya. See you.